berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kata yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan menikmati suasana yang gembira, yang bahagia dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sangat ingin memberkati hidup kita dan memberkati keluarga kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Dia. Apapun hal yang membuat keluarga kita alami pergumulan, hidup kita juga jadi berbeban berat. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memperdulikan dan akan memberi kita kelegaan. Supaya keluarga kita akhirnya bisa alami damai, keluarga kita ada sukacita. Karena ringan menjalaninya, semua masalah Tuhan sudah menolongnya. Tuhan campur tangan di dalamnya. Ingat selalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah Bapa yang luar biasa itu menjadi dasar kehidupan kami untuk boleh menikmati keindahan hidup ini dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam rancangan Tuhan yang terbaik untuk masa depan kami dan seisi keluarga kami. Kami membawa segala beban berat yang menindih jiwa kami, yang membebani kehidupan kami. Kami membawa kepadamu karena kami percaya Engkaulah satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan. Engkau pribadi yang mengasihi kami tanpa syarat. Engkau pribadi yang tidak pernah menolak kami. Engkau akan menolong kami, bahkan Engkau sendiri berkata akan memberi kami kelegaan. Kami percaya itu sepenuhnya Bapa. Dan kami juga ingin memberikan persembahan kami lewat pujian penyembahan kami. Kiranya hatimu disukakan atas apa yang kami lakukan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sebab Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya yang memimpin kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami mau menghampiri tahta kudus-Mu, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
kasih Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Patut kita percaya sepenuhnya bahwa ketika kita dalam Tuhan ada mujizat, karena Allah itu maha kuasa. Ketika Dia bekerja, pasti sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang ajaib itu akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Termasuk ketika keluarga kita, rumah tangga kita mengalami gejolak, mengalami masalah apapun, selalu ada keajaiban yang Tuhan bisa lakukan sehingga keluarga kita mengalami pemulihan. Saudara-saudara, kita akan sharing pentingnya kita sungguh-sungguh menghargai berkat Tuhan. Ada banyak orang kadang-kadang mengabaikan dan meremehkan berkat. Akibatnya dia menjalani hidupnya dengan cara-cara yang sembrono, cara-cara yang tidak baik. Termasuk para orang tua kadang-kadang sadar atau tidak juga tidak terlalu menganggap berkat Tuhan itu sesuatu yang penting. Akibatnya juga jadi bermasalah. Termasuk ketika dia bersikap memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya satu sama lain. Orang tua harusnya bisa menyalurkan berkat, tetapi jadi bermasalah karena berkat itu hanya dipilih-pilih untuk anak yang membuat hatinya bangga, anak yang membuat hatinya senang, anak yang membuat dia merasa apa yang dia impikan dulu itu tercapai itu. Nah, anak-anak yang spesial seperti ini biasanya mendapatkan saluran berkat, aliran berkat dari orang tua lebih banyak daripada anak yang lain. Dan ini akhirnya menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Sebelum kita lihat firman Tuhan tentang hal ini, mungkin ada yang mau berbagi bagaimana pengalaman di keluarga, bagaimana orang tua memperlakukan dan mengasuh selama ini. Siapa yang mau berbagi? Saya, Pak. Kita kan 3 bersaudara laki-laki. Yang saya di tengah, abang saya, adik saya. Nah, karena mungkin ya dulu mama saya menganggap karena kan anak pertama, kedua, ketiga itu kan perempuan. Yang keempat baru laki-laki gitu kan. Nah, kayaknya ini laki-laki yang ditunggu-tunggu, penerus marga gitu kan. Dan pada saat itu saya masih kita sama-sama, saya sama abang saya bedanya 3 tahun. Jadi selama saya SD, saya kelas 1 dia kelas 5 atau kelas 4 saya kurang ingat ya. Tapi dia sudah dapat jajan, kalau saya enggak gitu. Kenapa gitu kan? Karena kan saya masih lebih kecil dari dia. Kok saya enggak dapat jajan gitu, salah satu contohnya. Dan pas dia sudah SMA, saya kan hanya kelas 5 SD karena nakalnya ya. Mungkin karena nakalnya juga kali, karena mama saya males nih lihat nih, oh nakal banget nih, beda sama abang sama adiknya gitu kan. Jadi kayaknya menurut saya tuh dalam kacamata saya itu mama saya tuh memprioritaskan abang saya dan adik saya. Saya kayaknya diabaikan gitu. Misalnya kalau beli baju baru, kalau abang saya udah beli baju baru, saya nggak beli baju baru. Kayak gitu, hal-hal seperti itu sebenarnya. Nah, Pak, dan pada saat 2008 saya kabur dari rumah. Saya ke Jakarta dan abang saya dan adik saya di Batam gitu. Nah, udah tapi setelah menikah pun kok saya menikah, oh pokoknya kau harus ada uang ya, kalau enggak dari mana uang mama gitu. Tapi yang saya ingat abang saya nikah kok dibiayain gitu kan, kok saya nggak dibiayain gitu. Nah saya menikah memang puji Tuhannya biaya sendiri, kita nabung berdua sama istri. Nah adik saya 2 tahun kemudian adik saya menikah, kok dibiayain gitu, saya nggak dibiayain bener-bener Pak. Terus
Aku pikir, kenapa ya Tuhan? Apa yang salah di hidup saya, di badan saya, kok mama saya sampai segitunya gitu. Tapi hanya saya yang nikah di gedung. Kalau abang saya, adik saya di rumah kan. Kebetulan kalau di kampung itu kan luas pekarangan kan halamannya. Jadi mereka, nah saya bertanya kenapa ya? Dari kecil sampai aku udah gede juga, kayaknya aku dibeda-bedain gitu. Tapi setelah saya mau, waktu itu istri saya lagi hamil gitu. Oh dia nangis gitu, mama saya nangis. Oh ternyata otak saya yang kurang mencerna kebaikan dia itu bukan hanya dari barang-barang gitu. Perhatian, ternyata perhatiannya, tapi sama kayak saya, perhatiannya itu nggak diungkapkan gitu. Gitu sih, hal-hal seperti itu sih Pak, kadang saya suka sebel waktu itu. Tapi sekarang nggak. Ya, itu yang namanya bahasa kasih. Kadang-kadang orang tua memberi kasih itu dengan caranya tetapi tidak memahami apakah ketika dia memberi kasih sayang anaknya bisa paham atau enggak. Akibatnya ada anak yang merasa enggak diberi kasih sayang kan, minggat dari rumah. Ini contohnya ini. Karena merasa tidak disayangi, kalau enggak dikasih ngapain saya tinggal di rumah ini, gitu kan. Biasanya kesadaran itu baru setelah bertumbuh dewasa baru menyadari itu. Tetapi sayangnya ada banyak orang yang tetap terluka dengan orang tuanya dan tidak mau lagi berdamai dengan orang tuanya karena merasa tidak mendapatkan kasih yang semestinya. Hanya anak tertentu saja yang mendapat kasih sayang. Dari kisah ini kan kita bisa mengerti dari cerita Manik dan yang akan kita pelajari dari kisah keluarga Ishak, yaitu tentang anaknya Esau dan Yakub. Kita tahu bahwa berkat itu sebenarnya tersedia untuk setiap anak. Kebaikan itu Tuhan sediakan untuk setiap anak. Tetapi kadang-kadang memang ada orang tertentu, ada keluarga tertentu salah di dalam mengelola berkat dan menyalurkan berkat. Termasuk orang tua pun kadang-kadang dia salah memahami berkat dan mengelolanya atau bahkan menyalurkannya kepada anak-anaknya dengan cara yang salah. Bahkan mungkin cenderung meremehkan bahwa itu nggak terlalu penting. Nah, ketika ini terjadi ada berbagai permasalahan. Cerita Manik tadi hanya salah satu contoh saja. Hubungan yang rusak, kemudian ada ketegangan dan salah sangka satu sama lain itu bisa terjadi. Nah sekarang Pak, apa yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang ditetapkan Tuhan, kita kan mempunyai berkat-berkat rohani yang unik nih masing-masing kita. Nah apa yang perlu kita perhatikan Pak? Yang terpenting adalah kita harus percaya ketika orang menikah, pernikahannya kan diberkati Tuhan. Berarti ada berkat yang Tuhan siapkan secara unik, secara istimewa bagi setiap orang yang menikah yang diberkati Tuhan itu. Yang kedua, ketika dalam pernikahan Tuhan percayakan keturunan, pasti Tuhan juga menyiapkan berkat yang unik kepada setiap anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua adalah memahami itu dan menyalurkannya dengan cara yang benar. Mengajarkan kepada anak bahwa setiap orang itu lahir dengan berkat yang unik dan tidak boleh saling cemburu, tidak boleh saling berebut. Dikelola saja dengan baik. Itu tanggung jawab orang tua. Tempat belajar yang terbaik itu adalah rumah tangga. Kalau kita baca Kejadian pasal 27 ayat 30 sampai 40, setidaknya kita dapat gambaran dua hal ini. Yang pertama, orang tua itu bukan sumber berkat, tetapi orang tua itu penyalur berkat. Ada banyak orang salah paham bahwa berkatnya itu sumbernya dari orang tua. Tidak. Orang tua diberkati oleh Tuhan supaya bisa menyalurkan berkat bagi anak-anaknya. Kalau sumber berkat orang tuanya, betapa orang tua banyak menyalurkan hal-hal yang buruk. Bagaimana bisa menjadi sumber berkat? Orang tua kan nggak sempurna, sadar atau tidak, perkataannya, sikapnya, perilakunya, kadang-kadang kan justru tidak memberkati anak-anaknya. Tetapi kalau menyadari orang tua itu penyalur berkat, makanya orang tua itu harus selalu terhubung dengan sumber berkat, dengan Tuhan,
dan belajar dari Tuhan bagaimana menyalurkan hal itu. Coba kita perhatikan di ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sautnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya Esau ini meremehkan arti berkat dalam hidupnya. Makanya selesai berburu, ketika suatu saat dia habis berburu, pulang dia lihat adiknya Yakub sedang masak kacang merah, dia dengan entengnya berkata, "Berikan aku kacang merahmu itu." Adiknya berkata, "Mau nggak ditukar dengan kesulunganmu?" "Nggak masalah." Artinya ini tipe orang yang sebenarnya sudah diberkati Tuhan dalam posisi yang unik di keluarga. Posisi yang unik dan berkat yang istimewa juga dalam posisinya itu. Tetapi bagi dia nggak ada masalah lah. Nggak ada masalah, ya udah yang penting aku bisa makan. Hanya demi semangkok kacang merah, dia tukar hak kesulungannya. Tetapi ketika dia kehilangan kesempatan untuk diberkati ayahnya, dia baru menangis. Sebelumnya dia begitu menganggap enteng, meremehkan. Itu nggak ada masalah lah bagiku. Yang penting aku kenyang. Ada banyak orang menganggap bahwa berkat Tuhan nggak terlalu penting. Yang penting kebutuhanku saat ini terpenuhi. Apa yang jadi masalahku saat ini selesai. Sehingga dia begitu mudah melepaskan berkat khusus yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu dia berpikir bahwa sumber berkat itu ayahnya. Makanya dia minta, "Kalau begitu berikan kepadaku." Memangnya nggak ada lagi berkat yang untukku dari ayah. Dia lupa bahwa Allah sudah menetapkan berkat kepada Yakub melalui Ishak. Itu sudah selesai, walaupun itu sebuah kebohongan, tetapi Tuhan memakai kesalahan-kesalahan Ishak dan kesalahan Yakub dan ibunya supaya rencananya tidak gagal. Ini bukan berarti Tuhan itu setuju dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang tidak benar. Tidak, artinya walaupun orang merancang dengan berbagai siasat yang licik untuk merebut berkat orang lain, tetapi sebenarnya tidak ada satupun yang bisa merampas berkat yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Berkat yang dari Tuhan melalui Ishak untuk keturunan berikutnya, untuk mewarisi berkat Abraham, memang disalurkan kepada Yakub. Itu benar adanya, walaupun lewatin proses yang tidak benar itu. Bagi Yakub, dia butuh berkat itu. Kalau ayahnya memberkati lagi, berarti dia tetap dapat berkat sebagai anak sulung. Sebelumnya dia meremehkan, tetapi setelah itu dia menuntut hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ditempatkan Tuhan dalam posisi yang unik dalam sebuah keluarga. Ada yang jadi kepala keluarga, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Siapapun kita di posisi rumah tangga kita harus tahu bahwa itu
merupakan anugerah Tuhan, di dalamnya ada berkat unik. Jangan pernah meremehkan berkat Tuhan yang disediakan dalam hidupmu. Lakukan tanggung jawabmu dengan cara yang benar, dengan cara yang penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Jangan biarkan ada satu orang pun yang merebut posisi itu karena saudara ingin aman, pengen nyaman, membiarkan orang lain. Tidak, sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan baik. Sebagai istri, lakukan tanggung jawabmu sebagai istri, sebagai penolong yang baik, sebagai ibu yang baik bagi anak-anakmu. Sebagai anak, lakukan tanggung jawabmu sebagaimana Tuhan sudah tetapkan. Kemudian yang kedua dari ayat yang kita baca, kita mengerti bahwa setiap anak itu membutuhkan berkat Tuhan bagi hidupnya. Membutuhkan berkat. Orang tua karena bukan sumber berkat, hanya saluran berkat, ada yang memang harus disalurkan. Tetapi kadangkala orang tua dalam ketidaksempurnaannya tidak jadi penyalur berkat yang baik. Ketika orang tua kita tidak menyalurkan berkat yang terbaik bagi kita, kita harus percaya bahwa berkat yang langsung dari Tuhan itu yang terbaik. Yang paling kita butuhkan adalah berkat yang dari Tuhan. Orang tua kita penyalur berkat yang utama, itu benar. Makanya kita harus punya sikap benar menghormati orang tua kita, supaya orang tua kita bisa menjadi saluran berkat yang terbaik dalam hidup kita. Cuma karena ketidaksempurnaan orang tua kita, kadang-kadang Tuhan ingin memberkati kita untuk hal-hal tertentu. Itu tidak bisa sampai kepada kita. Apakah itu berarti rencana Tuhan dalam hidup kita akan gagal? Tidak. Kalau kita tetap mengharapkan berkat yang dari Tuhan langsung. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, hubungan pribadi kita dengan Bapa di surga, melebihi siapapun. Orang tua kita tidak sempurna, dia bisa mengecewakan kita, bisa membuat kita tidak bisa berkembang maksimal, bisa melukai hati kita, bisa jadi penghambat kita untuk maju, karena mereka tidak sempurna dalam ketidaktahuannya atau berbagai kelemahan yang lain bisa terjadi itu. Tetapi percaya, Tuhan sudah tetapkan berkat dalam hidup kita secara spesial. Amen. Oleh sebab itu, miliki hubungan yang spesial juga dengan sumber berkat itu. Supaya ketika penyalurnya ada hambatan, ada kesalahan, berkat yang untuk kita tetap sampai kepada kita. Amen. Datang kepada Dia, andalkan Dia, harapkan berkat yang dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena sebagai orang tua Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk bisa menjadi saluran berkat yang terbaik bagi anak-anak kami. Ampuni kami Bapa kalau kami mengabaikan, kalau kami bahkan meremehkan pentingnya berkat itu tersalur dengan benar kepada anak-anak kami. Kami sering berkata-kata bukan menjadi saluran berkat, tetapi justru kata-kata yang mendatangkan kutuk bagi anak-anak kami. Kata-kata yang membuat anak kami justru akhirnya menjadi terluka. Membuat anak-anak kami tidak memuliakan Tuhan karena kata-kata dan sikap kami. Seringkali kami memperlakukan anak kami dengan cara yang berbeda satu sama lain. Sehingga kami hanya menyalurkan berkat kepada anak kesayangan kami, kepada anak kebanggaan kami. Sementara anak yang lain yang kami kurang merasa senang, kami tidak terlalu bangga dengan anak itu, justru tidak mendapatkan berkat yang semestinya. Akibatnya, anak-anak kami justru tumbuh sebagai anak-anak yang bermasalah dan menyedihkan hati kami, mendatangkan duka cita dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua mulai hari ini, supaya kami tidak meremehkan pentingnya berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan kami sebagai orang tua. Melalui kata-kata kami, melalui sikap dan perbuatan kami, biarlah kami boleh menjadi penyalur berkat terbaik bagi anak-anak kami. Ketika Tuhan memberkati kami, biarlah kami juga bisa mengelolanya dengan baik, supaya rumah tangga kami menjadi tempat terbaik
di mana berkat itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semakin kami diberkati, semakin keluarga kami memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, orang tua kami tidak sempurna. Seringkali kami menyesali, kami sakit hati, kami terluka, dan kami berpikir kami tidak punya masa depan karena orang tua kami tidak melakukan yang seharusnya terhadap kami. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah iman kami fokus pada janjimu, pada pribadimu, bahwa Engkaulah sumber berkat itu. Orang tua kami dalam kelemahannya bisa menjadi saluran berkat yang tidak maksimal. Tetapi kami percaya ketika kami terhubung secara pribadi denganmu, maka semua berkat yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami akan bisa kami nikmati. Rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kami akhirnya boleh terjadi dalam hidup kami. Berkati kami, beri kami semangat untuk terus membangun misbah bagi Tuhan, untuk terus bergaul dengan Tuhan, untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi hari demi hari. Engkau sumber berkat kami mengasihi, kami menyembah-Mu, kami menghormati-Mu dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, berkat sebanyak apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kelola dengan baik. Jangan pernah meremehkan berkat Tuhan. Kita sangat membutuhkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami berbagai macam pergumulan dan saudara membutuhkan dukungan doa, saudara silakan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan dan doa kami selalu saudara semakin diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan boleh mengalami anugerah Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Aku percaya ada mujizat